Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Kurniawan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori sosiologi modern, lebih tepatnya teori fenomenologi by Edmund Husserl. Untuk lebih jelasnya, stay tune. Edmund Gustav Albert Husserl adalah seorang filsuf Jerman yang dikenal sebagai Bapak Fenomenologi. Karyanya meninggalkan orientasi yang murni positivis dalam sains dan filsafat pada masanya dan mengutamakan pengalaman subjektif sebagai sumber dari pengetahuan kita tentang fenomena objektif. Metode fenomenologi Edmund Husserl. Dalam pemikiran Husserl, konsep fenomenologi itu berpusat pada persoalan tentang kebenaran. Baginya, fenomenologi bukan hanya sebagai filsafat, tetapi juga sebagai metode karena dalam fenomenologi kita memperoleh langkah-langkah dalam menuju suatu fenomena yang murni. Husserl yakin bahwa ada kebenaran bagi semua orang dan manusia dapat mencapai kebenaran itu. Akan tetapi, Husserl melihat bahwa sesungguhnya di dalam filsafat itu sendiri tidak ada kesesuaian dan kesepakatan karena tidak adanya metode yang tepat sebagai pegangan yang dapat diandalkan. Bagi Husserl, metode yang benar ilmiah adalah metode yang sanggup membuat fenomena menampakkan diri sesuai dengan realitas yang sesungguhnya tanpa memanipulasi. Ada suatu slogan yang terkenal di kalangan penganut fenomenologi, yaitu Zu den Sachen selbst, terarah kepada benda itu sendiri. Dalam keteraraan benda itu, sesungguhnya benda itu sendirilah yang dibiarkan untuk mengungkapkan hakikat dirinya sendiri. Berangkat dari proses pemikiran yang demikian, maka lahirlah metode fenomenologis. Menurut Husserl, prinsip segala prinsip ialah bahwa semua intuisi langsung dengan tidak menggunakan pengantara apapun dapat dipakai sebagai kriteria terakhir di bidang filsafat. Selanjutnya, fenomen. Fenomen merupakan realitas sendiri yang tampak, tidak ada selubung yang memisahkan realitas dari kita. Realitas itu sendiri tampak bagi kita, kesadaran menurut kodratnya mengarah pada realitas. Kesadaran selalu berarti kesadaran akan sesuatu. Kesadaran menurut kodratnya bersifat intensionalitas atau intensionalitas merupakan unsur hakiki dari kesadaran. Dan justru karena kesadaran ditandai oleh intensionalitas, fenomen harus dimengerti sebagai suatu hal yang dinampakkan diri. Selanjutnya, konstitusi. Konstitusi merupakan proses tampaknya fenomen-fenomen kepada kesadaran. Fenomen mengkonstitusi diri dalam kesadaran karena terdapat korelasi antara kesadaran dan realitas. Maka dapat dikatakan intuisi dan konstitusi adalah aktivitas kesadaran yang memungkinkan tampaknya realitas. Sebagai contoh dari konstitusi, saya melihat suatu gelas, tetapi sebenarnya yang saya lihat merupakan suatu perspektif dari gelas tersebut. Saya melihat gelas itu dari depan, belakang, kanan, atas, dan seterusnya. Tetapi bagi persepsi, gelas adalah sintesa dari semua perspektif itu. Pada akhirnya, Husserl selalu mementingkan dimensi historis dalam kesadaran dalam realitas. Suatu fenomen tidak pernah merupakan suatu yang statis. Arti suatu fenomen tergantung pada sejarahnya. Ini berlaku bagi sejarah pribadi umat manusia maupun bagi keseluruhan sejarah umat manusia. Sejarah kita selalu hadir dalam cara kita menghadapi realitas. Karena itu, konstitusi dalam filsafat Husserl selalu diartikan sebagai konstitusi genetis. Proses yang mengakibatkan suatu fenomen menjadi real dalam kesadaran adalah merupakan suatu aspek historis. Yang menarik dan sangat penting dari metode fenomenologi Edmund Husserl ini adalah bahwa setiap orang jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sebelum mendialogkan masalah yang dihadapi dengan secermat-cermatnya. Dalam metode bracketing, dengan sebagai reduksi-reduksi yang Husserl ungkapkan, bukti-bukti nyata belumlah dipandang cukup untuk menetapkan suatu eksistensi atau kebenaran. Kebenaran tidak saja ditetapkan berdasarkan bukti-bukti empiris, tetapi masih diperlukan kepada berbagai inquiry, pengalaman supra-empiris lewat intuisi yang bersifat a priori. Di bagian ini, Husserl agak telah mampu
mentesiskan sekaligus mengapresiasikan kedua aliran filsafat yang sangat bertolak belakang, yaitu idealisme dan naturalisme. Ini dapat dilihat dari satu pihak ia menafikan sama sekali eksistensi objek pengalaman di dunia nyata, dan di pihak yang lain ia juga tidak menerima bahwa eksistensi kebenaran itu di luar jari jangkauan akal manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebenaran transendental sebagai kebenaran tertinggi. Metode fenomenologi mulai dengan orang yang meyakini, yang mengetahui dan mengalami, yakni orang yang melakukan persepsi. Dengan demikian, fenomenologi dapat dijelaskan kembali sebagai kepada benda, sebagai lawan dari ilusi atau susunan pikiran, justru karena benda adalah objek kesadaran yang langsung dalam bentuk yang murni. I'm Akil, until next time, stay classic.